Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai menghitung luas permukaan prisma tegak segi 4 dengan alas berbentuk jajar genjang. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari luas permukaan prisma tegak segi 4 dengan alas berbentuk persegi, persegi panjang, dan trapesium, nah kali ini kita akan belajar menghitung luas permukaan prisma segi 4 dengan alasnya berbentuk jajar genjang. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini terdapat prisma segi 4 di mana terdapat dua buah bidang kongruen yang berbentuk jajar genjang. Nah, kita nyatakan jajar genjang ini sebagai alasnya. Untuk menghitung luas permukaan prisma segi 4 ini, kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu untuk prisma tegak segi N berlaku LP sama dengan 2 dikali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, karena alas prisma ini berbentuk jajar genjang, maka luas alas yang akan kita gunakan adalah rumus luas dari jajar genjang. Nah, adapun rumus untuk mencari luas jajar genjang dengan panjang alas A dan tinggi T adalah luas jajar genjang sama dengan alas dikali tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ini. Alas sebuah prisma berbentuk jajar genjang seperti gambar di samping. Diketahui panjang AD sama dengan 20 cm, AE sama dengan 12 cm, dan EB sama dengan 28 cm. Jika tinggi prisma tersebut 25 cm, maka tentukan luas permukaan prisma tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, dari soal ini diketahui bahwa panjang AD itu sama dengan 20 cm, kemudian panjang AE itu sama dengan 12 cm, dan panjang EB itu sama dengan 28 cm. Nah, yang ditanya dari soal ini adalah luas permukaan prisma dengan tinggi prismanya adalah 25 cm. Nah, untuk menghitung luas permukaan prisma, maka kita gunakan rumus LP sama dengan 2 dikali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali tinggi prisma. Karena luas alas dan keliling alasnya belum diketahui, maka akan kita hitung terlebih dahulu luas alas dan keliling alas prisma ini. Maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung luas alas prisma. Nah, karena alasnya tadi berbentuk jajar genjang, maka luas alas prisma itu sama dengan luas jajar genjang, yaitu alas dikali tinggi, di mana alas jajar genjang itu adalah ruas garis AB, dengan AB itu sama dengan AE ditambah EB. Nah, karena panjang AE-nya sama dengan 12 cm dan panjang EB-nya sama dengan 28 cm, maka panjang alasnya adalah 12 cm ditambah 28 cm. Hasilnya adalah 40 cm. Nah, sedangkan untuk tinggi jajar genjang ini adalah ruas garis DE, di mana tinggi jajar genjangnya belum diketahui. Nah, karena tinggi jajar genjang itu tegak lurus dengan ruas garis AB, maka akan terbentuk segitiga siku-siku ADE, dengan siku-sikunya berada di titik E.
Nah, sekarang kalian perhatikan segitiga siku-siku ADE ini, di mana diketahui bahwa panjang sisi miringnya adalah 20 cm dan panjang sisi siku-sikunya adalah 12 cm dan T. Maka untuk mencari panjang T atau sisi siku-siku yang lain, dapat kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu T kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurang dengan 12 kuadrat. Nah, hasil dari 20 kuadrat adalah 400, sedangkan hasil dari 12 kuadrat adalah 144. Maka T kuadrat itu sama dengan 400 dikurang 144. Hasilnya adalah 256. Nah, karena kita mau mencari nilai T, sementara T di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka nilai T itu didapat dengan cara mencari akar dari 256. Nah, hasil dari akar 256 ini adalah 16. Maka didapat tinggi jajar genjang ini adalah 16 cm. Setelah kita dapatkan tinggi jajar genjangnya itu sama dengan 16 cm dan panjang alasnya itu sama dengan 40 cm, maka akan kita cari luas jajar genjangnya, di mana luas jajar genjang ini sama dengan luas alas prisma, yaitu alas dikali tinggi. Nah, selanjutnya luas alas sama dengan alas yaitu 40 cm dikali dengan tinggi yaitu 16 cm. Nah, hasil dari 40 cm dikali 16 cm adalah 640 cm persegi. Jadi didapat luas alas prisma segi 4 ini adalah 640 cm persegi. Nah, selanjutnya langkah yang kedua adalah menghitung keliling alas prisma. Karena alas prismanya tadi berbentuk jajar genjang, maka keliling alas prisma itu sama dengan keliling jajar genjang, yaitu jumlah dari keempat buah sisi-sisinya. Nah, berdasarkan sifat-sifat dari jajar genjang, maka panjang sisi yang berhadapan pada jajar genjang itu adalah sama. Sehingga panjang AD itu sama dengan panjang BC dan panjang AB itu sama dengan panjang CD. Maka keliling alas itu sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Nah, selanjutnya keliling alas itu sama dengan AB yaitu 40 cm ditambah dengan BC yaitu 20 cm ditambah dengan CD yaitu 40 cm ditambah dengan AD yaitu 20 cm. Nah, hasil dari 40 cm ditambah 20 cm ditambah 40 cm ditambah 20 cm adalah 120 cm. Jadi didapat bahwa keliling alas prisma ini adalah 120 cm. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, maka kita dapatkan bahwa luas alas prisma itu sama dengan 640 cm persegi. Kemudian, keliling alas prisma itu sama dengan 120 cm. Dan diketahui tinggi prismanya adalah 25 cm. Maka langkah yang ketiga, tinggal kita cari luas permukaan prisma tegak segi 4 ini. Nah, adapun rumus untuk menghitung luas permukaan prisma tegak segi 4 ini adalah LP sama dengan 2 dikali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari luas alas, keliling alas, dan tinggi prismanya ke dalam rumus ini. Maka LP sama dengan 2 dikali luas alas yaitu 640 cm persegi ditambah dengan keliling alas yaitu 120 cm dikali tinggi prisma yaitu 25 cm.
Sehingga dapat kita tuliskan LP sama dengan 2 dikali 640 cm persegi ditambah 120 cm dikali 25 cm. Nah, hasil dari 2 dikali 640 cm persegi adalah 1280 cm persegi. Kemudian ditambah dengan hasil dari 120 cm dikali 25 cm adalah 3000 cm persegi. Maka LP sama dengan 1280 cm persegi ditambah dengan 3000 cm persegi. Hasilnya adalah 4280 cm persegi. Jadi didapat bahwa luas permukaan prisma tegak segi 4 di mana alasnya berbentuk jajar genjang ini adalah 4280 cm persegi. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai menghitung luas permukaan prisma tegak segi 4 jika alasnya berbentuk jajar genjang. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.